Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dimas Juli Prabowo, NPM 2001107106, mata kuliah TIK itu UTS, dengan pembahasan mata kuliah pokok jurusan yaitu IAD dan ISBD. Pengertian ilmu alamiah dasar atau IAD. Ilmu alamiah dasar IAD, ilmu sosial dasar ISD, dan ilmu budaya dasar yaitu ilmu yang mempelajari gejala alam atau peristiwa alam yang meliputi seluk-beluk makhluk hidup, musim, peristiwa alam, susunan alam semesta, dan mencakup organisasi organisme hayati, biotik, dan organisme fisik atau abiotik. Manusia memiliki insting, akal, sehingga memiliki rasa ingin tahu yang besar. Lalu apa, mengapa, dan bagaimana? Berikut penjelasannya. Penjelasan tanpa atau belum menggunakan penalaran yang baik bisa disebut mitos. Lalu bagaimana untuk mengembangkan mitos tersebut? Yaitu dengan cara perkembangan menggunakan penalaran yang sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui dengan membaca, mendengar, melihat, melakukan, sehingga menghasilkan pengalaman. Pengetahuan ini bisa disebut sebagai empirik atau empiris. Pengetahuan tanpa dipelajari yaitu insting yang dimiliki oleh hewan, naluri untuk makan. Lalu pengetahuan disusun secara sistematis atau bisa disebut logika dan pengalaman, yaitu bisa didapat dengan ilmu dinamis atau pemikiran yang kritis. Ilmu pengetahuan atau ilmu sains memiliki logika. Logika terbagi menjadi dua, ada yang logika induktif, yaitu fakta harus menuju kesimpulan umum. Lalu logika deduktif, yaitu sesuatu yang bersifat umum namun menuju ke khusus. Lalu logika ini digunakan untuk memperoleh fakta. Bila menggunakan logika, khususnya logika deduktif, itu disebut dengan silogisme yang memiliki premis mayor dan premis minor. Lalu setelah digunakannya premis mayor dan premis minor, itu dihasilkan organisme bernafas. Tumbuhan adalah organisme, jadi disebut dengan tumbuhan bernafas. Lalu metode keilmuan itu digunakan untuk mengatasi masalah. Apa sih masalahnya? Lalu kita mencari dari akar permasalahannya tersebut dengan pemecahan masalah. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah adalah membuat hipotesis. Namun dalil yang digunakan itu harus sudah teruji, baik itu di ilmu sosial maupun di ilmu alam. Cara pengujian dengan menggunakan metode penelitian dengan survei atau dengan eksperimen. Dari survei atau eksperimen tersebut maka akan diperoleh data analisis atau statistik dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, tergantung ulangan dan pembandingan. Lalu diperoleh pembahasan. Selanjutnya pembahasan yaitu terdapat kesimpulan yang digunakan untuk menghasilkan dalil atau teknologi. Setelah kesimpulan itu didapatkan, maka dibuatlah sebuah laporan penelitian agar dari apa yang sudah kita dapatkan itu mudah dipahami. Lalu terdapat ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menggunakan metode ilmiah, yaitu dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, yaitu ilmu yang mempelajari alam dengan segala isinya termasuk gejala-gejala alam yang ada. Gejala alam terbagi menjadi 3, yaitu gejala alam fisika, gejala alam kimia, dan gejala alam biologi. Rasa ingin tahu manusia merupakan awal sikap ilmiah karena ingin tahu lebih lanjut apa, bagaimana, dan mengapa peristiwa atau gejala itu terjadi. Selanjutnya ada 4 tahap perkembangan alam pikiran manusia sampai lahirnya IPA, yaitu dengan mitos, lalu dilanjutkan dengan penalaran, eksperimentasi, dan selanjutnya metode keilmuan. Lalu apa itu mitos? Pada tahap ini terjadi ketika keterbatasan manusia dalam pengamatan, peralatan, dan cara berpikir pada saat itu. Sebagai contoh, peristiwa pelangi adalah selendang bidadari yang sedang turun ke bumi. Contoh kedua adalah peristiwa gunung meletus adalah yang berkuasa dari gunung itu marah. Tahap kedua adalah penalaran deduktif atau tahap rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran pemahaman untuk pemecahan masalah
menggunakan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Lalu penalaran deduktif itu suatu cara berpikir yang didasarkan atas pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan, lalu yang bersifat khusus menggunakan pola pikir silogisme. Contoh silogisme adalah semua orang suatu saat nanti mati. Si A adalah orang, maka si A akan mati. Yaitu premis mayor, premis minor, lalu kesimpulan. Lalu terdapat penalaran induktif atau tahap empirisme. Penalaran induktif adalah suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Sebagai contoh, logam tembaga, logam besi, logam aluminium jika dipanaskan itu akan bertambah panjang. Kesimpulan, semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Lalu empirismenya adalah pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman yang konkret. Selanjutnya yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Itu merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Yang selanjutnya terdapat pembentukan sikap ilmiah. Yang pertama memiliki rasa ingin tahu atau kuriositas yang tinggi dan kemampuan belajar yang besar. Yang selanjutnya tidak dapat menerima kebenaran tanpa bukti atau rasionalitas. Yang ketiga jujur, terbuka, toleran, skeptis, optimis, pemberani, dan kreatif. Terdapat langkah-langkah dalam menentukan metode ilmiah. Yang pertama adalah perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis dengan eksperimentasi, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah metode ilmiah itu dapat digambarkan sebagai berikut ini. Terdapat di dalam tabel tersebut. Yang pertama adalah ketika manusia sadar akan adanya sebuah masalah, maka manusia akan mengidentifikasi dan merumuskan masalah tersebut dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tentang apa, mengapa, dan bagaimana masalah itu terjadi. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan perumusan hipotesis, yaitu dipilih salah satu yang paling mungkin dari banyak jawaban sementara. Selanjutnya adalah pengumpulan data dan bukti melalui eksperimen atau observasi. Lalu ketika ada masalah baru untuk dipecahkan lebih lanjut atau eksperimen atau observasi pasti akan dilanjutkan dengan teori, hukum, dan dalil. Lalu yang selanjutnya adalah dengan menarik kesimpulan berdasarkan pengujian dan analisis data serta ringkasan semua informasi yang telah diperoleh. Beberapa catatan tentang metode ilmiah, yaitu yang pertama adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah itu saling berkaitan. Dasarnya sama bagi disiplin seperti keilmuan, khususnya untuk kelompok ilmu. Tujuannya digunakan hanya kebenaran yang objektif dan sementara. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulannya adalah melatih kebiasaan berpikir yang sistematis, logis, dan analitis, memupuk sifat jujur, objektif, terbuka, disiplin, dan toleran, menolak tahayul, dan menolak pendapat tanpa bukti yang nyata. Namun terdapat keterbatasan. Keterbatasannya adalah kebenaran ilmiah bersifat tentatif atau sementara, sulit untuk memilih fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang dipecahkan. Peranan ilmu yaitu mendeskripsikan atau menyandera, menjelaskan, eksplorasi, memprediksi atau meramal, mengendalikan atau disebut mengontrol. Sarana berpikir ilmiah yaitu meliputi bahasa, logika, matematika, dan statistika. Pengertian IPA meliputi 3 hal, yaitu produk, proses, dan nilai atau sikap ilmiah. Produk IPA itu data yang diperoleh melalui observasi. Yang pertama fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, yang keempat hukum, dan yang kelima adalah teori. Proses ilmiah yaitu merumuskan masalah, hipotesis, uji hipotesis, dan kesimpulan. Nilai dan sikap ilmiah yaitu jujur, tekun, teliti atau objektif, terbuka, dan sebagainya. IPA dibagi menjadi 2, terdapat IPA klasik dan IPA modern. Perbedaannya adalah IPA klasik itu tahap diskursif dan ada kualitatif. Terdapat eksperimen dan teori mengarah kepada kepastian yang mutlak, sedangkan IPA modern tahap simultatif dan kuantitatif. Teori dahulu lalu dilanjutkan dengan eksperimen mengarah kepada pendekatan statistik yang bersifat probabilitas. IPA bersifat dinamis, artinya kebenaran terbuka untuk diuji lagi, sehingga apabila diketemukan pendekatan yang lebih baik dapat menggugurkan teori yang lama atau
bisa menggunakan dengan teori yang baru.